Yes, menunggu. Udah bisa ya? Belum. Ah, ya, Nggak bi Tadi tuh aku coba tak cari-cari mana. Aku udah coba ke akun Instagram aku yang kedua, nggak ada, hmm, nggak ada nggak pilihannya. ada. Kayak mungkin perlu di apa upgrade kali ya. Oke, oke. Ini udah ya, udah jelas ya Jim, suara Jim. Jelas. Suara aku jelas nggak? Jelas, jelas. Oke. Kita sambil Tambah. mulai ya. Oke. Boleh, boleh, boleh. Nanti kan kita arsipkan juga nanti filenya. Jadi nanti kalau selesai diskusi, hmm, Nah, kalau kita nanti selesai diskusi apa namanya, kita arsipkan dan link link video yang diarsipkan bisa kita share juga nanti buat teman-teman yang mungkin ketinggalan sesi diskusi dari awal. Oke, karena udah jam 8, jam 7 nih, jam 7 malam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Nih, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman dan juga sahabat, kita manggilnya sahabat Forka. Jadi Forka ini satu komunitas atau satu platform digital yang coba kita bangun untuk membahas topik-topik terkait apa namanya social enterprise, kemudian religious enterprise dan juga ekonomi gotong royong. Salah satu topik yang mungkin akhir-akhir ini sedang banyak dibahas, diulas kembali karena menjadi apa ya, jadi opsi yang menarik bagi apa ya, pemerataan kesejahteraan, kemudian pemberdayaan di tengah masyarakat kita. Oke, malam ini teman sahabat-sahabat Forka, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Bukan Beliau narasumber lah. atau ini ya teman-teman diskusi, sahabat diskusi kita, ya namanya Najim Nur Fauzia. Kita bacakan CV-nya. MSc Islamic Banking and Finance, jadi Master of Science ya. MSc kepanjangannya Master of Science. Terus Sains. Ya, Najim ini dulu teman ketika kuliah di UIN Malang dan sekarang sudah berkarir di internasional dalam tanda kutip di Malaysia, di kampus ini ya. Bentar, saya bacakan CV-nya. Mana ya? Oh, Wakafa Internasional SDN PhD. Ini pengalaman kerjanya dan Najim ini adalah punya concern atau punya perhatian khusus terhadap topik social enterprise. Ini dibuktikan dengan publikasi dan presentasi terakhirnya berjudul Financing Social Enterprise Through Case Wakaf, a Case Study. Jadi kurang lebih kalau diterjemahkan, pembiayaan social enterprise atau usaha sosial menggunakan wakaf tunai gitu ya, sebuah studi kasus. Oke, sahabat-sahabat semua, malam hari ini kita akan mendiskusikan apa itu social enterprise, kemudian bagaimana sejarahnya, sampai kemudian kira-kira untuk pengembangan ke depan, tantangan dan juga peluangnya seperti apa. Nanti kita akan diskusi dengan metode tanya jawab. Nanti di akhir, kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan di chat di komentar gitu ya. Oke Jim ya. Iya. Pertama, sebenarnya apa sih pengertian dan bagaimana konsep social enterprise ini, Jim? Oke, jadi kalau kita ngomong tentang social enterprise, sebenarnya saat ini social enterprise tuh jadi tren baru di kalangan dunia bisnis. Karena baru-baru ini orang itu udah mulai menilik lebih jauh, oh ternyata social enterprise itu punya dampak yang luar biasa ke masyarakat gitu. Nah, kalau sebelumnya kita itu lebih familiar dengan kata-kata entrepreneur, nah social enterprise ini sekarang mulai menggeser nih, istilah social enterprise ini mulai menggeser sedikit dari kata-kata entrepreneur nih. Kenapa? Kalau kita lihat dari kata-kata entrepreneur ini kan suatu usaha yang dimiliki seseorang, tujuannya itu untuk menghidupi dia sendiri dan menguntungkan dia sendiri atau menguntungkan pemiliknya.
Tapi sekarang anak-anak muda itu atau orang-orang milenial itu mulai menilik untuk memiliki bisnis yang nggak hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, tapi juga peduli ke lingkungan sekitar, kemudian bisa memberikan manfaat yang luar biasa atau dampak-dampak kecil yang di sekitar kita gitulah. Makanya kenapa sekarang orang mulai beralih ke social enterprise gitu. Sebenarnya belum masuk ke definisi ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat tentang social enterprise tuh atau biasa yang disebut sociopreneur itu tuh udah banyak banget teman-teman kita, mungkin teman-teman kita lah ya, itu udah nulis di Iya. bio Instagramnya kayak sociopreneur gitu kan. Nah, ini dia mereka itu adalah orang-orang yang sekarang mulai fokus di social enterprise, bisnis social enterprise. Mungkin masih ada yang sudah mengembangkan usaha, ada yang masih belajar. Nah, itu. Nah, kalau menurut laporan dari The Art of Sustainable Giving tahun 2018 itu disampaikan bahwasanya social enterprise itu usaha yang punya tujuan memberikan dampak sosial. Jadi, secara bersamaan antara bisnisnya, antara model bisnis yang dia kerjakan itu bisa memberikan dampak juga ke masyarakat gitu. Jadi saling berhubungan. 50% bisnis jalan, 50% dampak sosial atau lingkungannya gitu. Itu dari sisi definisi ya. Jadi berbeda dengan usaha-usaha yang biasa kita tahu kalau ya udah tujuannya untuk profit enggak. Kalau social enterprise tuh selain maximizing di profit juga maximizing ke impact-nya ke masyarakat gitu. Itu dari sisi definisi. Oke, oke. Jadi ada selain maximizing profit juga bagaimana memberikan impact terhadap lingkungan sosial gitu ya, Ji. Oke, Ya. sejarahnya bagaimana sih kok sampai sekarang ada istilah social enterprise, sejarah dan perkembangannya dalam catatan Najim gimana? Oke, jadi kalau kita ngomong tentang social enterprise, sebenarnya kan, oke tadi akan aku bilang kalau dia itu seimbang antara bisnis, profit, sama tujuan sosialnya. Atau bisa dibilang dia menyelesaikan masalah-masalah lingkungan. Sebenarnya kalau kita ngelihat lingkungan sekitar kita atau wilayah kita sendiri itu sudah banyak UMKM yang mencoba menyelesaikan urusan-urusan masalah-masalah sosial ini. Jadi maknanya apa? Social enterprise sebenarnya sudah mengakar uh, di di sekitar kita gitu. Tapi kata-kata atau kata-kata social enterprise itu belum tersebut gitu. Ya nggak? Banyak kan Ya, sekarang UMKM yang udah memberikan dampak luar biasa gitu ke masyarakat. Contohnya misalnya dia pemanfaatan lingkungan, terus kemudian olah limbah dan lain sebagainya. Itu mereka nggak men-state kalau dia social enterprise, tapi bisnisnya dia itu udah apa ya, menerapkan praktek-prakteknya social enterprise itu. Nah, kalau ngomong sejarah, sebenarnya sudah dari tahun 1903 ya. Kalau itu seiring dengan berdirinya Sekolah Kartini. Nah, kalau oh, kita ya. lihat di sini, Sekolah Kartini itu kan fokusnya di pendidikan, pendidikan untuk peningkatan uh, emansipasi wanita dan juga peningkatan modernitas perempuan kan. Nah, sebenarnya dari kalau kita lihat dia kan nggak ada unsur jual jual beli atau menjual produk ya, tapi di sini dia mengangkat pendidikan. Nah, ini yang sebenarnya sudah masuk kategori social enterprise itu sendiri gitu. Nah, kemudian berlanjut nih, selain ada Sekolah Kartini di tahun 1903 itu ada yang namanya Sarekat Dagang, kemudian ada Sarekat Usaha. Berbeda dengan Sekolah Kartini, kalau ini fokusnya untuk bisnis, untuk berdagang. Nah, kan. Terus ada lagi nih, tahun 1912 didirikan Muhammadiyah, kemudian ada Nahdlatul Ulama di 1926. Beda kan antara yang namanya tadi sosial apa Sekolah Kartini yang fokusnya ke pendidikan, terus kemudian ada Sarekat Usaha yang fokusnya di perdagangan, jualan, terus kemudian ada sekarang organisasi Islam. Nah,
ini menunjukkan apa? Bahwasanya kegiatan sosial enterprise itu bermacam-macam. Bermacam-macam dengan dampak yang bermacam-macam, tetap tujuannya yaitu menyelesaikan masalah-masalah lingkungan gitu. Itu tentang sejarahnya sebenarnya. Oke, Kalau jadi uh, kalau ini apa tentang Muhammadiyah itu tadi, kalau kok mungkin ada yang nanya kenapa kok bisa social enterprise, karena contohnya di Muhammadiyah itu selain punya sekolah-sekolah, dia kan punya hmm, lembaga keuangan, terus kemudian oh, iya. microfinance, kemudian ada isu kesehatan dan gitu-gitu. Oke, oke. Jadi ini sudah cukup panjang ya. Jadi konsep dan model social Hmm, enterprise ini sudah cukup panjang sejarahnya dan beberapa organisasi yang dulu ada, walaupun nggak menyebut dirinya sebagai social entrepreneur, tapi secara konsep mereka juga sudah masuk kategori social entrepreneur. Ya, oke, ini menarik, sahabat-sahabat semua. Jadi nanti tadi sahabat Najib sudah bikin PowerPoint materinya. Nanti ada detail. Nanti saya upload di Google Drive dan bisa diakses via link di bio ya. Oke, kita lanjut ke next question. Tadi ada sejarah, kemudian oh ya, ini kita kan sebagai generasi milenial dan juga generasi Z ini di tengah perkembangan social enterprise ini, apa alasan dan kenapa kita harus aware dan peduli dan kalau bisa bikin bisnis yang pakai konsep social enterprise. Kenapa kita diharuskan kayak gitu ya? Kayak harus menyesuaikan dengan perkembangan social enterprise ini. jadi sebenarnya kalau kenapa kita harus aware, tentu karena dia punya dampak yang cukup signifikan ke masyarakat. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Ketika kita mengelola sampah atau limbah yang kita punya dengan jadi suatu produk, itu kan nilainya udah sangat maksimal sekali dari yang biasa kita buang, tapi itu udah bisa menunjukkan dari yang pertamanya cuma kita buang, akhirnya kalau kita kelola jadi bernilai gitu kan ya. Tapi sebenarnya sekarang ini orang itu sudah mulai berbondong-bondong ke social enterprise, menamakan dia social enterprise karena memang nggak semua orang itu tujuannya itu untuk profit dalam bisnisnya. Ada beberapa orang-orang itu yang tujuannya juga memberikan dampaknya nggak mungkin bisa dimulai, nggak harus dampak yang sangat terlihat itu mungkin enggak, tapi cukup mungkin memberdayakan orang-orang di sekitar, kemudian ya itu tadi ngelola sampah-sampah di sekitar kita, atau apa hal-hal yang bisa kita ciptakan opportunity-nya itu sendiri gitu. Selain itu, kalau melihat, ya sekarang tuh emang yang banyak menggerakkan social enterprise tuh emang anak-anak muda. Hmm. Karena kalau anak muda itu apa ya, jiwa kerja kerasnya dia itu lebih lebih tinggi mungkin ya dibandingkan generasi-generasi yang lain, apalagi generasi milenial dan generasi Z. Soal teknologi udah mumpuni, kemudian fasilitas belajar di kampus udah semuanya udah tersedia, terus platform-platform belajar untuk social enterprise itu ada. Nah, banyak banget yang berkecimpung di social enterprise dengan didukung apa platform-platform yang sudah ada. Kemudian selain itu, kenapa harus social enterprise itu? Ya ini salah satu media kita untuk menjaga lingkungan. Contohnya kalau misalnya aku punya bisnis aku tentang zero waste, ini salah satu media aku untuk menjaga lingkungan gitu. Pasti banyak kok yang akan bantu tentang keberlanjutan social enterprise ini gitu. Karena orang itu udah mulai coba untuk masuk, ingin ikut berkontribusi dan lain sebagainya. Oke, jadi ini menarik kenapa. Jadi tadi dijelaskan oleh sahabat Najim, kita harus aware, kita harus peduli dan kalau bisa mulai mengembangkan model bisnis yang sesuai dengan konsep social enterprise karena selain berdampak, kita generasi muda cukup dekat dengan piranti teknologi. Kita bisa bikin platform-platform tertentu untuk saling berkolaborasi, mendukung dan sebagainya ya untuk pengembangan social enterprise ini. Thanks. Kemudian Sebenarnya ini, contohnya, sebenarnya ya,
Aku mau sharing dulu. Sebenarnya kalau banyak juga dari teman-teman aku itu kita punya ide, Hmm. punya skill manajemen gitu. Tapi Hmm. mungkin bisnisnya nggak sebanyak. Nah, melihat peluang ternyata di kampungnya atau di daerahnya itu ada pengrajin-pengrajin. Nah, dari sini mereka mencoba untuk ngasih pelatihan dan lain sebagainya. Terus kemudian baru deh mereka mengumpulkan orang-orang itu dalam satu komunitas, berdirilah social enterprise itu mungkin eh, di mana kita bisa memulai untuk masuk ke dunia social enterprise. Hal yang mudah mungkin bisa dibilang paling mudah. Oh, oke, berarti bisa mulai dengan pelatihan-pelatihan di lingkungan sekitar, cara manajerial dan sebagainya kepada industri-industri yang sebenarnya sudah ada gitu ya, Jimmy. Oke, oke. Kemudian next question. Adakah contoh perusahaan atau pelaku usaha di dunia yang sukses dan sustain usahanya, tapi dia benar-benar menerapkan konsep social enterprise ini? Ada nggak? Contoh satu atau dua gitu? Kalau banyak sebenarnya banyak, tapi aku mau ngasih satu contoh. Kalau nggak usah jauh-jauh ke dunia, ke Indonesia juga banyak. Tapi aku mau kalau Hmm. kamu nanya di contoh di dunia, ada salah satu contoh social enterprise tuh namanya teman-teman bisa nyari tulisannya tinah.org. Nah, Tinah.org ini salah satu social enterprise di Yordania dan mereka base-nya itu adalah buat tote bag yang tas ini loh, Perfect. Ya, tas tas cangklong yang bisa itu. cangklong gitu Nah, ya. Ya, nah. nah itu dan mereka memperkerjakan para para imigran atau orang-orang yang dari Palestina, pokoknya semua perempuan yang membutuhkan pekerjaan mereka bantu. Dan itu udah bekerja sama-sama UNICEF. Kemudian kalau itu salah satu kenapa aku jadiin salah satu contoh karena um, bisa benar-benar memberikan dampak yang luar biasa ke apa para pengungsi-pengungsi itu dan juga korelasinya dengan SDG Sustainable Development Goals itu dia banyak mencakup di situ. Mungkin teman-teman kalau yang tentang Tineh ini bisa dilihat di website ya, itu lebih lengkap. Ada juga Instagramnya. Itu salah satu contoh. Nah kalau di Indonesia banyak banget. Udah aku tadi Apa ini? sebelum ini aku sharing kan di story aku ada 3 itu macam-macam juga lu nggak melulu Oke. tentang sampah lingkungan kan. Yang pertama itu ada tentang pariwisata di Jogja dia itu ngembangin desa wisata. Hmm. Jadi kalau nggak bentar dia pernah ada itu loh gunung meletus akhirnya Hmm. dari situ dia mengembangkan tanah desa itu jadi desa wisata. Selain desa wisata, dia ada jual produk-produk lingkungannya itu. Terus ada yang tadi itu ada contoh dari popok bayi untuk anak bayi itu yang ramah lingkungan. Terus ada yang dari sisi pendidikan, ada juga permainan kayak monopoli, tapi dari sisi uh, isinya itu tentang edukasi climate change dan sebagainya, bermacam-macam gitu. Oh, oke. Jadi udah sebenarnya udah banyak ya orang pelaku usaha Udah atau banyak banget, iya perusahaan yang benar-benar. dan komunitas yang menerapkan konsep social enterprise ini ya di dunia dan bahkan di Indonesia udah banyak sekali ya sebenarnya. Banyak banget ya. Oke, oke. Tapi Dan kalau ini hmm, sebenarnya kalau di Indonesia kategorinya itu memang masuknya itu banyak yang masuk ke UMKM. oke, oke. Masuknya masih ke UMKM atau NGO gitu, social enterprise. Jadi masih apa ya, masih belum specifically social enterprise murni gitu belum. Jadi dia masih bertahap. Ada yang masuk PT, ada yang masuk ke NGO, kemudian ada yang apa tadi UMKM gitu, masih bercabang-cabang gitu. Oke, oke. Eh, Sebenarnya dari kan itu tadi ada yang pariwisata, ada yang bikin popok bayi, ada yang bikin game. Sebenarnya kalau model bisnis atau
kerja usahanya itu kayak gimana sih model bisnis dari social enterprise ini? Apakah emang macam-macam atau emang gimana? Kalau Oke, bener. Jadi gini, ini penting banget ya kalau ngomongin tentang bisnis di hmm, social enterprise karena dengan bisnisnya itu yang bisa nge-sustain dia mencapai tujuan tujuan sosialnya dia. Jadi hmm, gini, tadi aku di awal bilang 50% itu bisnis, 50% dampak sosial. Kalau contohnya tadi popok bayi, otomatis dia berjualan produk. Nah, hmm, keuntungan dari dia itu, profit dari dia itu akan digunakan untuk mendukung program sosial yang udah diprogramkan sama dia. Nah, oke, di dalam di dalam bisnisnya dia, buat popok itu dia memperkerjakan ibu-ibu rumah tangga yang nggak ibu-ibu specifically ibu-ibu apa sih istri-istri TNI atau perwira yang nggak bekerja, mereka diajak nih untuk bikin popok bayi. Nah, dari sini kan dari sisi bisnisnya aja dia itu udah memperkerjakan apa namanya membuka lapangan kerja. Nah, kemudian dari keuntungan itu baru udah disalurkan ke tujuan sosialnya dia gitu. oh gitu ya. Tujuan Jadi udah sosialnya dia juga bermacam-macam juga. oke 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 paham paham. Jadi ini di slide PPT-mu ada juga di slide ke-8 ini model bisnis social enterprise ya. Ada yang the entrepreneur support model gitu ya. Kemudian the market intermediary model. Ya, jadi kalau di eh, luar negeri hmm, social enterprise itu modelnya tadi yang aku kasih ke share ke kamu itu yang banyak banget modelnya banyak banget oh, model. dan semuanya itu emang apa terlaksana gitu. Mungkin nanti lain kali aku bakal share masing-masing contohnya ya. Tapi itu yang ada di luar Hmm, negeri emang kayak gitu. Nah, kalau untuk nyari simpelnya yang mudah kita pahami di Indonesia ya prakteknya contohnya ya usaha-usaha UMKM, NGO, dan juga ada beberapa yang PT gitu. Nah, itu yang tiga ini yang apa namanya mudah lah kita pahami dulu sesuai konteks Indonesianya. Tapi oke oke. BTW Lut, ini Hmm, jadi kalau tentang usaha tadi kan ada yang di sektor pendidikan, kemudian ada di sektor pertanian, itu sebenarnya mengikuti daerah. Mengikuti daerah itu kalau di Jawa itu nge-refer dari laporannya British Council tahun 2018 itu usaha yang paling tinggi di Jawa, bukan, usaha sosial enterprise yang paling tinggi di Jawa itu adalah industri kreatif. Pertama industri kreatif, kedua baru pendidikan, dan ketiga adalah pertanian. Nah, oke. ini berbanding terbalik dengan usaha atau social enterprise yang ada di Sulawesi. Kalau di Sulawesi justru pertanian yang paling tinggi, kemudian Oh, baru diikuti dengan industri pangan dan industri kreatif. Kenapa? Ya karena memang kita lihat geografisnya gitu. Itu menyesuaikan banget sama daerahnya mereka gitu. Gitu sih. oke 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 paham paham. Jadi emang karakteristik daerah juga mempengaruhi model usaha dan Banget bidang ya. usaha apa yang digarap oleh pelaku social enterprise ini ya Jimmy. Oke. Ini yang paling penting ini. Kalau misalnya aku dan sahabat-sahabat yang lain pengen bikin usaha yang pakai konsep social enterprise. Usaha itu kan selalu maximizing profit ya. Kita bikin Hmm, usaha kan tentu dapat keuntungan, kemudian kasnya muter dan sebagainya. Kira-kira kalau kalau di social enterprise kan kita harus apa namanya harus kamu tadi bilang 50-50 dengan impact ke lingkungan, impact ke sosial. Kira-kira ada trade off nggak atau terhadap keuntungan yang kita dapatkan? Atau emang emang kalau social enterprise emang keuntungannya nggak maksimal sebagaimana usaha biasa atau gimana Jim buat dapat keuntungannya kalau bisnis pakai oke. model social Jadi enterprise? jadi kalau eh, jadi kalau menurut aku pribadi Hmm. dari teman-teman sharing dari teman-teman itu, kalau seseorang udah terjun ke social enterprise, itu motivasinya udah kuat banget dia pengen punya dampak yang maksimal ke masyarakat. Hmm. Jadi dari motivasi itu dia nggak akan menekankan profit itu eh, maximizing profit ke dirinya sendiri gitu.
maximizing profit yang dimaksud adalah maximizing profit sehingga dia bisa mencapai tujuannya itu loh, gitu. Hmm. Jadi kalau eh, apa ya, kalau tadi ngomong tentang sustain itu penting banget. Dia penting banget untuk seseorang yang terjun di social enterprise itu punya punya skill berbisnis yang baik, kemudian tahu cara manajemennya yang baik tuh kayak gimana. Karena pentingnya kenapa? Karena kembali lagi motivasi awal dia mendirikan social enterprise atau dia terjun ke enterprise adalah masyarakat atau sosial Oh, atau lingkungan. Nah, itu yang harus dimaksimalkan oleh dia. Tapi oke oke oke. menurut aku kalau tentang apa eh, dukungan dana, kemudian dukungan pemerintah itu banyak banget, apalagi usaha-usaha apa fokus yang fokusnya itu ke climate change. Itu banyak banget yang ini yang ngedukung. Hmm, oke oke. Oke, jadi kalau kalau pelaku usaha sudah mendeklar dirinya untuk ikut terjun di social enterprise, jadi emang dari awal motivasinya bukan cuma maximizing profit yang berupa uang ya. Jadi ada profit di sini jadi lebih luas maknanya. Jadi misalnya masyarakat jadi lebih berdaya, masyarakat lebih makmur kayak gitu ya, Jim ya. Betul, Jadi betul, betul. memang harus makna profitnya kita perluas, bukan cuma keuntungan berupa saldo kita di bank kayak gitu ya. Oke oke. Jadi Menarik menarik. kalau gini, tadi apa? Tadi aku sampaikan kalau banyak yang ngedukung ya. Ngedukung itu Hmm. banyak banget yang ngasih grant, grant atau dana hibah. Nah, ini tuh dan dana hibah yang dikasih ke social enterprise itu nggak cuma 1 juta 2 juta, BTW teman-teman, itu udah Hmm. sangat banyak gitu. Nah, kenapa motivasi itu selalu Pak harus jadi yang paling utama? Motivasi dia untuk social enterprise itu jangan sampai ketika menerima dana grant atau dana hibah yang diberikan itu jadi nggak maksimal gitu memberikan dampaknya ke masyarakat. Nah, itu dia. Jadi motivasinya harus Oh, dibenerin lagi ketika mau terjun ke social enterprise. oke. Nah, ini out of topic. Jadi kamu kan bikin penelitian terakhir tentang pembiayaan atau pendanaan Hmm, social hmm. enterprise pakai wakaf tunai. Jadi sebenarnya selama ini menurut data pendanaan dari social enterprise ini permodalannya terutama kebanyakan dari mana sih, Jim? Dari grant atau dari apa kebanyakan? Iuran Oke, jadi mereka atau gimana? hmm, Hmm. jadi em, kalau selama ini aku discuss sama teman-teman itu, jadi mereka lebih banyak memulai usaha itu dari dana pribadinya masing-masing dulu. Jadi Oh gitu. ketika nanti dia udah mulai berjalan, udah mulai bisa research, kemudian nentuin produk apa dan sebagainya, nah baru dia ikut kompetisi dan kemudian dapat grant. Itu itu udah memang kayak gitu sih. Emang uh, lumrahnya kayak gitu orang-orang anak-anak yang terjun di social enterprise. Baru dari situ mereka aktif cari investor, kemudian dan sebagainya. Hmm. Kalau untuk perbankan ini Hmm. masih jadi tantangan sih. Aku berdasarkan report dari Hmm. tahun 2018 tuh, memang social enterprise itu masih susah untuk uh, ngajuin pendanaan ke lembaga keuangan. Kenapa? Oke. Karena mereka belum belum bankable ya. Terus kemudian nggak ada kolateral. Terus laporan keuangan mungkin nggak semua sih, tapi mungkin ada yang laporan keuangannya belum rapi dan kemudian kayak gitu loh. Sehingga Oh. Ya. ya perbankan nggak bisa gitu aja ngasih uangnya kan ke social enterprise. Hmm. Gitu deh. Hmm. Siap siap. Kalau dalam penelitian kamu wakaf tunai itu nanti pengelolanya siapa dan penyalurannya lewat lembaga apa? Atau kayak di Indonesia lewat Basnas gitu ya? Kalau jadi kalau ngomong wakaf sebenarnya menarik, tapi aku Hmm. berharap teman-teman udah tahu nih tentang wakaf karena kemarin-kemarin ada isu tentang wakaf ya. Jadi semoga Iya udah di pada aware tentang investasi. wakaf nih. Hmm. Jadi kalau berbicara tentang wakaf sama social enterprise itu kan dua hal yang berbeda ya. Yang satunya instrumen keuangan, satunya instrumen social finance dan kemudian Hmm. satunya itu usaha bisnis gitu.
Hmm. Nah, kalau di wakaf itu memang tujuannya itu adalah untuk apa ya? Nah, kalau biasa kita tahu wakaf itu orang wakafnya pakai masjid kan? Hmm. Ya udah jadi masjid atau ya udah Jadi jadi wakaf pesantren tanah, gitu kan. jadi Wakaf makam tanah gitu ya. dan Hmm. itu orang ya udah berarti orang-orang yang kaya yang bisa wakaf. Nah, kalau wakaf Hmm. uang kan sekarang dipermudah uang 100.000 pun bisa jadi wakaf gitu. Nah, di sini nanti kalau misalnya wakaf itu digunakan untuk social enterprise, pasti social enterprise itu menurut aku ya perlu banget untuk koordinasi dulu dengan Badan Wakaf Indonesia. Kenapa? Karena Badan Wakaf Indonesia kan regulator dari wakaf di Indonesia gitu. Oke, Ya paham, mungkin paham, paham. bisa dapat pelatihan dulu dan lain sebagainya. Prosesnya memang panjang, tapi kalau digabungkan, diintegrasikan, mereka itu menarik keduanya karena tujuannya sama-sama untuk dampak lingkungan. Yang satu, yang cash wakaf itu tujuannya untuk terus dapat mengalirkan manfaat, sama Hmm. halnya dengan social enterprise yang tujuannya itu untuk masyarakat juga gitu. BTW, BTW ini, uh, kalau dari sejarah, hal yang Hmm. pertama kali dihancurkan sama orang Barat itu wakaf Betul. di waktu Ottoman. Kenapa? Ottoman. Karena mereka tahu, Utsmani ini. mm, kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya wakaf itu bisa bisa waktu itu bisa apa ya bilangnya, bisa memakmurkan ekonomi umat muslim gitu. Jadi mereka menghancurkan sistem wakaf pada saat itu. Dari situ kan berarti kita bisa tahu ya kalau mereka udah bisa lihat potensinya luar biasa gitu. Oke, oke, oke. Itu sih. Jadi jadi teman-teman kalau kalau sejauh penelitian dan sejauh data yang dikumpulkan oleh Sahabat Najim berarti selama ini memang permodalan masih jadi tantangan yang perlu dikembangkan ya. Terutama kalau pelaku social enterprise kebanyakan masih pakai modal sendiri, sendiri karena kebanyakan belum bankable untuk dapat pendanaan awal dari bank gitu ya Jim. Oke, selanjutnya Jim. Jadi apa sih faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pelaku usaha social enterprise? Jadi misalnya kan kalau eh, seorang entrepreneur ya, kalau dalam teori-teorinya kan harus punya motivasi, kemudian apa namanya inovasi, karakter-karakter personal dan juga Hmm. dari eksternal, misalnya dari lingkungan, kemudian pemerintah di kayak pencemaran atau apa. Itu apa sih faktor-faktor yang kira-kira mempengaruhi kemunculan dan juga nanti perkembangan pelaku social enterprise dari internal dan juga eksternal. Oh, ini menarik nih. Oh, oke. Okay. Hmm. Untuk jawab ini aku mau share dulu pengalaman aku kemarin wawancara. Jadi ada pernah satu social enterprise tuh bilang, aku tuh tanya, uh, dia cerita kalau misalnya si bapaknya ini nggak bisa mengajukan pembiayaan ke bank karena nggak punya kolateral. Akhirnya ada satu orang kaya di desa itu yang ngajin pembiayaan ke dia, ngajin pembiayaan ke bank, sorry, karena dia punya surat tanah. Akhirnya Hmm. social enterprise ini bisa dapat dana itu dibantu dari orang yang punya sertifikat itu tadi, berarti kan secara personal. Terus dia bilang, sebenarnya Mbak, menurut saya selama perjalanan social enterprise udah berapa tahun ya, udah 12 tahun sepertinya udah berdiri itu, uh, keuangan itu menjadi hal yang selalu tetap, apa ya, pasti selalu ada masalah keuangan tuh. Tapi Oh, kita nggak mau ngejadiin masalah keuangan itu sebagai masalah utama. Karena yang paling penting dari social enterprise adalah internal. Internal itu maksudnya adalah apa sih namanya? Saling gotong royong antar 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 pengurus sosial enterprise itu sendiri. Itu yang paling penting. Karena selama ini mereka itu bisa sustain karena uh, antar individu itu saling memahami, saling membantu, hmm. saling gimana caranya dapat koneksi dan sebagainya. Nah, itu akhirnya yang jadiin mereka itu bisa berkembang kayak sekarang. Bapak ini mengakui keuangan masalah, tapi
dia nggak mau jadiin masalah ini masalah utama. Yang jadi concern utama dari social enterprise-nya dia adalah internal. Jadi dari situ Oh, menurut aku memang ketika internal itu kuat, kayaknya social enterprise-nya akan terus berkembang karena setiap individu di dalamnya itu kan akan ikut berkontribusi ya, akan ikut berkontribusi, akan ikut apa uh, cari cari link, terus kemudian saling menjaga berjalan itu yang paling penting banget kalau di social enterprise gitu. Mungkin kalau nggak kalau antar uh, social enterprise-nya masih lingkup kecil, mungkin antar sesama kawan-kawan kita dulu siapa yang ini. Nah, itu penting banget motivasinya dijaga. Itu dia. jadi emang secara internal dan eksternal juga berpengaruh ya. Internal kayak motivasi apa namanya entrepreneurial motivation dari individu yang pengen bikin usaha juga penting ya kayak saya pengen usaha dan juga memberikan impact ke lingkungan. Saya pengen usaha dan memberdayakan tetangga-tetangga saya gitu ya. Motivasi internal dan juga eksternal terutama masalah pendanaan tadi ya Jim ya. Jadi masih Iya. beberapa kasus pelaku usaha social enterprise dimodali oleh kenalannya yang punya sertifikat tanah kemudian Mm. diajukan ke bank kayak gitu ya. Oke. Next ini. Jadi apa bidang usaha yang masih potensial dikerjakan oleh pelaku usaha social enterprise? Kalau menurut Najim yang paling potensial kalau pengen bikin di bidang usaha apa ini? Banyak sebenarnya kalau ini tinggal balik lagi ke individunya. Kira kita Hmm. concernnya di apa? Ya kalau teman-teman concernnya di pendidikan bisa aja nih cari referensi dulu kira-kira apa yang bisa uh, dikembangkan gitu. Tapi biasanya kalau dari sisi pendidikan teman-teman aku itu banyak yang coba untuk ngediriin uh, volunteer ya kegiatan Volunteering, volunteer volunteering. kemudian kemudian buka buka les-lesan dengan biaya rendah dan kayak gitu loh. Nah, kemudian kalau Hmm. dari pemanfaatan lingkungan zero waste atau climate change itu kita bisa coba uh, merubah sampah itu jadi lebih berkah gitu, jadi lebih bermanfaat, lebih bernilai. Ya sama-sama lingkungan kita aja, nggak usah susah-susah. Mungkin kalau kita coba dulu botol-botol yang mungkin ada di rumah atau di tetangga-tetangga kita yang bisa kita bersihkan, kita coba bikin inovasi apa yang bisa kita bikin dari barang ini gitu, gitu sih. Oke, 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 Nah, paham, tapi paham. uh, kalau teman-teman ini penting banget kalau social enterprise tuh rasanya ya menurut aku ya ada Hmm. partner kemudian saling tukar ide dah dari situ tuh bisa nanti bisa berkembang. Oke, jadi partner juga penting dan juga bidang usaha apa ini tergantung dengan kita ya. Kita pengen concern pengen pengen fokus di bidang apa dan kita menguasai bidangnya. Kita tahu cara bagaimana model bisnisnya berkembang. Selain memberikan impact, tentu kita juga butuh profit. Ya, walaupun profit tadi kita maknanya kita perluas tadi ya Jim. Ini kalau Mm-mm. teman-teman sahabat-sahabat Forka di PowerPoint-nya Najim dicontohkan batik lasem ini adalah salah satu contoh Mm, pelaku usaha social enterprise ya Jim. iya. Nanti bisa diakses di www.batiktulislasem.com. Ini disebut dikategorikan social enterprise karena mempekerjakan pengangguran dari kalangan wanita dipekerjakan secara produktif ya. Mm, Kemudian selain mendapatkan upah, mereka juga mendapatkan bagi hasil. Jadi ini cukup cukup menarik juga karena batik ini salah satu produk atau ya produk-produk yang unik dan khas dari Indonesia ya Jim ya. Oke, betul betul. eh itu sih dari saya. Kita ganti jawab pertanyaan dari teman-teman atau sahabat-sahabat yang sudah mengajukan pertanyaan di komentar. Bentar. Boleh boleh. Boleh. Pertama ini dari mr.jun46. Bisa berikan contoh konkret perbedaan antara entrepreneur dan enterprise nggak? Entrepreneur dan Hmm, enterprise. oh ini Atau maksudnya mungkin mungkin social enterprise mungkin. mungkin Eh, entrepreneur dan enterprise ya.
Social Oke, enterprise. jadi perbedaannya adalah uh, oke, kalau entrepreneur itu kan udah biasa sering kita dengar ya, orang pengen Hmm. jadi entrepreneur, dia pengen usaha mandiri, terus dapat apa ya, nggak menentukan gajinya berapa, yang dia tahu dia ingin mendapatkan profit sebanyak mungkin yang bisa menguntungkan dia gitu. Nah, bedanya Hmm. itu berarti berarti artinya apa? Tujuannya itu untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan social enterprise, dia itu adalah sebuah ide bisnis yang menggabungkan antara tujuan profit dan sosial. Jadi dari dua ini, profit dan sosial, larinya kemana? Larinya juga ke masyarakat gitu. Nggak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk ke masyarakat gitu. Jadi beda 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 fokus, jadi beda tujuan. Oke, oke. Entrepreneurs tujuannya ke diri sendiri, social enterprise tujuannya ke masyarakat gitu. Oke, oke. Oke, bisa dipahami. Kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Ata_NRD. Apa bedanya konsep social enterprise dengan konsep CSR, Corporate Social Responsibility? I see, oke. Okay. CSR. Uh, dua dua berbeda ya. Ini social enterprise. Justru dana CSR itu banyak yang digelontorkan ke social enterprise. Jadi kalau dana CSR kan biasanya digunakan untuk pembangunan apa gitu kan. Nah, Mhm. ada juga Ya. dana CSR yang disalurkan ke social enterprise, jatuhnya dana hibah CSR. Hmm. Kenapa sih? Oh ya, menarik nih. Kenapa sih social enterprise itu lebih banyak menggunakan dana hibah atau dana CSR atau dana-dana bantuan? Hmm. Karena dana CSR ini kan dana abadi ya, dana yang tidak perlu dikembalikan seperti pinjam ke lembaga keuangan kan. Benar, benar, benar. Dana abadi bukan sih? Pokoknya dana sosial Iya, kan. nggak perlu Nah, dikembalikan. nah itu dia. Jadi harapannya ketika perusahaan itu memberikan dana CSR, ya harapannya itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk diberikan dampaknya ke sosial atau ke masyarakat gitu. Nah, kalau contohnya ini lagi, kenapa kenapa dana CSR ini cocok juga atau dana hibah ini cocok untuk kegiatan social enterprise? Contohnya misalnya seperti ini. Oke, mari kita lihat usaha pertanian. Usaha Hmm. pertanian kan dia keuntungannya musiman. Panen nggak Hmm. sih? Panen Iya, panen. itu kan Tiga berbeda bulan, dengan tiga bisnis bulan sekali. Nah. 3 bulanan ya. Hmm. Itu kan berbeda sama bisnis retail yang jualan produk yang kapan aja bisa dapat keuntungan, bahkan lebih. Sedangkan pertanian atau peternakan kan dia harus nunggu musim panen, nunggu musim ternak. Nah, itu dia kenapa dia kayak nggak bisa akses ke dana bank itu tadi. Mhm. Sedangkan kalau perbankan kan atau lembaga keuangan tiap bulan dia harus bayar kan apa Oh ya, bunganya kan. cicilan, Nah, cicilan dan bunga. sedangkan kan kalau pertanian kan dari mana dia dapatnya, seorang dia baru per 3 bulan dapat bisa panen, bisa ternak kayak gitu. Nah, itu dia makanya kenapa dana hibah itu cocok untuk social enterprise. Selain profitnya nggak begitu tinggi, dia juga keuntungannya nggak selalu stuck setiap bulan dapat gitu. Itu tadi makanya Oh. kenapa wakaf itu cocok. Nah, itu dia. Mhm. Oke, oke. Paham, paham. Oke, next question dari Faiz.malik97. Apakah norma sosial bisa dicampurkan dengan norma pasar? Bagaimana menyeimbangkan keduanya? Mungkin kalau norma pasar ini kan selalu efisiensi ya. Jadi harga juga ditentukan dengan permintaan penawaran dan kayak gitu ya. Terus kalau produk masuk ke pasar kan tentu dia harus bersaing lebih murah, lebih bagus, lebih eh, different kayak gitu dari produk. Kira-kira bisa nggak sih norma pasar dengan norma sosial yang ada di social enterprise ini digabungkan atau emang vis a vis saling bertentangan gitu, Jim? Uh, Produk-produk dari pelaku usaha social enterprise ini. Oke, kayaknya aku masih perlu belajar nih tentang norma pasar Hmm. sama norma sosial ya.
Tapi setahu aku dari teman-teman aku, ada juga mereka itu yang hanya bisa bikin produk ketika ada permintaan. Hmm, gitu Jadi ya. apalagi kemarin kendalanya pandemi ini, pandemi mereka Oh, nggak bisa mengumpulkan orang buat ini, itu nggak ada pasar ya, nggak ada permintaan dan sebagainya. Dan mereka akan baru bikin produk itu ketika ada permintaan dan entah ya, mungkin ini menjadi satu keuntungan juga ketika karena itu permintaan dan hanya satu produk itu ada hanya mereka yang bisa bikin produk itu, akhirnya mereka dibayar dengan harga tinggi. Jadi gimana? Itu oh, jadi, nyambung nggak? Itu yang aku paham, amatin sih paham. kemarin dari teman-teman. Jadi dia itu memanfaatkan sampah. Nah, Hmm, dia memanfaatkan sampah. Sampah itu dibikin hanya untuk sesuai request aja. Nah, karena hanya dia seorang yang bikin, ketika ada permintaan dia akan dibayar tinggi. Tapi ketika nggak ada permintaan dia nggak ada pemasukan gitu. oke, Gimana oke, dong oke. itu? Oh Itu ya, sih yang pernah aku lihat. Mm-mm. benar-benar. Jadi emang Mungkin kan masih perlu karena kajian kali ya tentang norma norma sosial pasar ya. sama norma pasar ini. Mm-mm. Betul, betul, betul. Ini menarik juga. Jadi nanti kita mungkin bisa untuk diskusi-diskusi selanjutnya kita coba perluas topiknya dan mengulas apa sih topik-topik yang terkait dengan social enterprise ini ya, Jin. Oke, ini Mm-mm. nggak ada pertanyaan lagi. Udah habis ya Oh ya pertanyaannya. udah. Oke, eh Udah sejam belum? Udah kurang ya, lima masih belas ada menit. 15 menit ya. 15 menit. Ntar. Oke, Najim, ada yang mau disampaikan lagi? Karena kita kan generasi milenial ini nggak fokus, nggak bisa lama-lama. Biasanya dengar diskusi setengah jam, 40 menit Iya, benar benar benar. Emang sebagai rada closing. bosen kalau ini apa ngedengerin orang Hmm. ngomong terus. Jadi Sebenarnya kalau kita nanti ini aja Jim, kita mungkin 45 menit atau satu jam. Tapi nanti kita bikin berseri gitu, topiknya kita bikin dipisah-pisah gitu, mungkin akan lebih menarik bagi BTW pendengar. aku banyak banget teman-teman yang Hmm. biasa ngisi tentang social enterprise. Nanti mungkin kapan-kapan Forka bisa aku hubungin sama teman-teman aku banyak banget dari Oke, sip. yang desa digital ada, kemudian bank sampah, kemudian yang popok itu tadi itu bagus banget produknya. Aku sampai amazed sendiri kok bisa dia menemukan ini gitu. Tapi BTW Inovasi gitu ya. ngomongin tentang berbagai macam model bisnis ini tuh ternyata tantangannya beda-beda tahu. Hmm. Eh, iya benar, secara garis besar keuangan itu jadi major issue gitu di social enterprise. Tapi ternyata ada juga contohnya, misalnya yang popok ini kesulitan, permasalahan utamanya adalah kesulitan di bagian menemukan apa sih, raw material itu apa ya namanya, Eh, bahan 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 baku. bahan utamanya Bahan dia baku. untuk bikin popok. Oh ya. Hmm, jadi terpaksa dia harus impor gitu. Kemudian kalau di dunia pendidikan yang aku bilang tadi, misalnya nemuin pasar itu masih susah. Kemudian ada juga yang masalahnya di skill. Idenya udah ada, modalnya udah ada, tapi nggak nemu orang yang bisa bikin produknya, masih limit. Nah itu dia, masanya bermacam-macam tentang Hmm, sosial hmm, hmm. enterprise. Oke, dia memang masih banyak banyak challenge atau tantangan buat mengembangkan social enterprise. Tapi yang saya simak tadi, Najim bilang kalau apa namanya motivasi internal pertama penting dan juga jejaring ya, jejaring orang-orang yang concern Hmm. pada isu atau topik apa namanya social enterprise ini. Jadi teman-teman ini sebagai akhir kita juga dari Forka Indonesia atau forka.id, teman-teman nanti bisa akses websitenya di www.forka.id. Kita coba jadi platform yang mengulas dan juga melakukan kerja-kerja komunitas yang berkaitan dengan social enterprise. Nanti bisa dilihat dan dibaca. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Jadi nanti saya lanjutkan dulu. Jadi nanti teman-teman karena kita platform base. Jadi silahkan kalau ada yang punya tulisan atau punya artikel, punya kreasi tentang social enterprise dan juga misalnya ekonomi gotong royong,
bisa dikirim ke admin kami di id4k@gmail.com. Tulisannya berupa artikel dan sebagainya. Nanti kita bisa publish. Tujuan akhirnya adalah kita bisa mengedukasi sebanyak mungkin masyarakat di luar sana terkait topik-topik yang menarik ini. Oke, sebelumnya ini ada pertanyaan lagi, Jim. Mungkin ini masih ada Ya, yang tanya. Oke, menarik sekali. Saya mau tanyakan model bisnis dari Wina Fashion underscore Mayong. Saya mau tanyakan model bisnis dari ini juga macam-macam, tapi permasalahannya sekarang adalah biaya tenaga kerja yang sangat tinggi. Tapi jika kita tahu bahwa konsep social enterprise tidak berfokus pada profit oriented yang tinggi. Kira-kira kalau masalah SDM atau ketenaga kerjaan atau ya karyawan, ini ada pernah dikaji nggak, Jim? oke. Kalau Jadi yang ini juga tentang tentang gaji ini juga jadi salah satu karakteristik dari social enterprise ya. Mhm. Bahwasanya karakteristiknya adalah eh, mereka punya low rate payment atau Oh. gajinya nggak bisa sebanyak yang didapat gitu, nggak bisa sebanyak yang diharapkan karena memang mungkin secara general itu masih jadi karakteristik dari social enterprise ya, yaitu tadi karena tidak profit oriented dan juga masih belum semaksimal usaha-usaha yang lain yang bukan social enterprise ya. Jadi kenapa Mhm. ya itu dia bisa uh, dia gajinya itu belum sesuai harapan banyak orang gitu. Tapi Mhm. kalau dari research Mhm. uh, gaji yang diberikan dari social enterprise itu sudah cukup untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Mungkin bukan yang kalangan menengah ke atas ya teman-teman, tapi lebih ke mereka-mereka yang kalangan menengah ke bawah, yang kehilangan pekerjaan, yang belum pernah bekerja sama sekali. Nah, itu dia. Itu yang menjadi apa ya, mitranya dari social enterprises gitu. Oke, Ya oke. apa namanya, kalau ngomong tenaga kerja pasti yang gabung di social enterprise kebanyakan mitranya adalah ibu-ibu atau kenapa, karena ya ibu-ibu nggak ada kerjaan biasanya, daripada ngerumpi ya udah gabung aja ikut bikin-bikin kerajinan Ya. gitu kan. Gajinya Mhm. juga ya kalau dapat keuntungan dari profitnya banyak ya nanti dibagi, kalau enggak ya sesuai yang udah dikasih gitu. Oke, Itu oke, sih oke. ya. Uh, ini jadi pertanyaan yang menarik ya. Jadi nanti teman-teman jadi malah takut kalau nanti social entrepreneur malah nggak bisa gaji. Ini juga perlu dipikir juga ya model bisnisnya supaya karyawannya selain terpuaskan secara personal karena memberikan impact, juga secara ekonomi juga tercukupi. Nanti mungkin kita bisa diskusi lagi terkait topik gimana sih social enterprise bisa melakukan rekrutmen, kemudian juga melakukan penggajian sesuai dengan yang layak, sesuai dengan kebutuhan hidup dari karyawannya ya. Ini topik yang menarik. Betul. Eh ya, ada lagi Jim sebelum kita akhiri closing statement. Udah sih itu aja. Kapan-kapan lagi Mhm. bisa sharing lagi bareng Forka. Oke, thanks. Jadi ini saya terima kasih sekali dari forka.id. Jadi teman-teman sekali lagi saya sampaikan kalau punya artikel atau desain grafis yang itu berkaitan dengan edukasi social enterprise atau ekonomi gotong royong, koperasi dan sebagainya UMKM, silakan nanti bisa dikirim ke admin atau redaksi kami di lewat Instagram maupun lewat email. Jadi nanti kita berkolaborasi, kita kembangkan bareng-bareng kalau kita punya concern di bidang ini. Terima kasih, thanks buat sahabat Sama-sama. Najim. Kita nanti akan diskusi lebih lanjut dengan topik-topik yang mungkin lebih detail ya, karena ini masih pengenalan. Nanti mungkin dari aspek keuangan, dari aspek SDM atau dari operasional kita lebih detail. Terima kasih. Semoga sehat selalu teman-teman, sahabat-sahabat semua di tengah pandemi yang semoga sebentar lagi segera berakhir ini ya, dan kita bisa mengadakan event-event yang luring, Iya. bukan daring kayak gini ya. Amin. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Lut. Ya, sama-sama. Thanks, Jim.